Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Leoni. Hari ini kita akan membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kemarin kalian sudah mengawalinya dengan materi penjelajahan samudra. Nah, ini akan Bu Leoni terangkan kembali ya, lebih rinci daripada yang kemarin. Oke, sebelum kita masuk ke yang penjelajahan samudra, di sini belum dijelaskan dulu mengenai pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Untuk kolonialisme sudah tertera di situ, yaitu suatu sistem ketika sebuah negara menguasai rakyat dan sumber daya dari negara lain. Jadi bisa dikatakan kolonialisme itu adalah sebuah penjajahan. Imperialisme juga sebuah penjajahan. Hanya membedakan secara gampangnya adalah kalau kolonialisme itu adalah penjajahan secara tidak langsung, ya, ada perantaranya. Sedangkan imperialisme adalah sebuah penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dan kemudian membentuk pemerintahan yang baru di negara yang dijajahnya. Jadi bisa dikatakan kolonialisme itu penjajahan tidak langsung, imperialisme adalah penjajahan secara langsung, gitu ya. Kolonialisme penjajahannya melalui perantara, imperialisme penjajahannya langsung ke tempat yang dijajah dan membuat pemerintahan baru. Contoh kolonialisme di Indonesia itu adalah ketika Belanda mendirikan VOC. Belanda tidak langsung menjajah Indonesia, tetapi Belanda mendirikan VOC di Indonesia. Sedangkan imperialisme contohnya adalah ketika Belanda mendirikan pemerintahan Hindia Belanda. Itu adalah bentuk imperialisme. Karena Belanda langsung turun tangan ke Indonesia dan kemudian mendirikan pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan Hindia Belanda. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai penjelajahan samudra yang kemarin Bruno udah sampaikan dan minta kalian untuk membuat peta. Penjelajahan samudra ini diawali dari bangsa Portugis dan Spanyol. Ya, jadi awal mula bangsa barat yang menjelajah itu bukan Belanda, bukan Inggris, tetapi yang pertama kali menjelajah itu adalah Portugis dan Spanyol. Kenapa? Karena dua negara ini adalah negara bebas, bukan negara yang sedang dijajah oleh negara lain gitu. Negara ini dulu bentuknya kerajaan dan negara ini juga saling bersaing satu sama lain sehingga ketika terjadi perang salib dan akhirnya perang salib itu harus dimenangkan oleh tentara Islam, akhirnya mereka mau tidak mau harus mencari daerah penghasil rempah-rempah. Dan dua negara ini antara Portugis dan Spanyol itu selalu bersaing satu sama lain sehingga muncullah perjanjian mengenai penjelajahan samudra, yaitu perjanjian Tordesillas, di mana isinya adalah Portugis. Di situ disebutkan timur dunia. Maksudnya adalah Portugis itu diperbolehkan menjelajah di sekitar dunia bagian timur, sedangkan Spanyol boleh menjelajah di dunia bagian barat. Makanya kalau kemarin mungkin kalian bisa melihat ada yang kapalnya itu ke arah barat, ada yang kapalnya ke arah timur. Yang ke arah timur ke sekitar Asia itu adalah kapalnya orang-orang Portugis, sedangkan yang ke arah barat itu adalah kapalnya orang-orang Spanyol. Nah, terkait dengan penjelajahan samudra yang kemarin kalian gambar dalam peta, ya sebenarnya banyak sekali yang salah, cuma Bu Leni tidak ingin membahasnya ya. Dan ini untuk penjelajahan yang kemarin keterangannya di sini. Untuk yang Portugis itu ada orang-orangnya bernama Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, sama Alfonso de Albuquerque. Nah, untuk Bartolomeus Dias itu titiknya itu sampai di Afrika Selatan. Kemarin banyak sekali yang salah. Vasco da Gama itu sampai di India, di Calicut. Alfonso de Albuquerque sampai di Malacca. Sedangkan untuk yang Spanyol itu Columbus sampai di Amerika, Magellan sampai di Filipina, dan Sebastian Elcano sampai di Maluku. Mungkin bisa ditambahkan atau bisa diperbaiki peta kemarin ya. Latar belakangnya apa sih dan tujuan dari penjelajahan samudra? Yang awal belum dijelaskan adalah mengenai tujuan dari penjelajahan samudra. Tujuannya gampang. Kalau mungkin kalian ketika di SMP itu pernah mendengarkan adanya 3G atau 3G, yaitu ada gold, glory, dan gospel. Untuk gold itu berarti
dimaksudkan bukan emas ya, tapi maksudnya adalah memburu kekayaan. Kekayaan ini tidak hanya emas yang mereka cari, tetapi kekayaan itu adalah berupa rempah-rempah. Jadi rempah-rempah zaman dahulu itu harganya melebihi harga emas, jadi lebih mahal rempah-rempah daripada emas. Makanya dikatakan dengan gold. Sedangkan yang kedua adalah glory, memburu kejayaan. Maksudnya adalah mereka juga selain mencari rempah-rempah, mereka juga mencari daerah kekuasaan atau daerah jajahan. Semakin banyak daerah jajahan yang mereka kuasai, maka dikatakan sebagai negara yang glory. Dan yang ketiga adalah gospel. Gospel ini sambil mereka mencari rempah-rempah, mencari daerah jajahan, mereka juga sambil menyebarkan agama yang mereka miliki. Selanjutnya adalah faktor yang mendorong atau latar belakang penjelajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah dahulunya adalah pasar rempah-rempah bangsa barat. Semua bangsa barat itu berdagang rempah-rempah, membeli rempah-rempah itu semua di daerah Konstantinopel atau di kota Konstantinopel. Ketika ada perang salib dan bangsa barat kalah, Konstantinopel ini dikuasai oleh Turki, bangsa Islam. Dan ini membuat orang-orang barat tidak diperbolehkan untuk berdagang lagi di Konstantinopel, sehingga mau tidak mau bangsa barat harus menjelajah samudra mencari daerah penghasil rempah-rempah gitu. Yang kedua adalah adanya kisah perjalanan Marco Polo. Kisah perjalanan Marco Polo ini dikatakan Marco Polo telah berhasil mengelilingi dunia, dan ini membuat bangsa barat menginginkan untuk melakukan penjelajahan samudra sama seperti yang Marco Polo lakukan. Yang ketiga adalah penemuan teori bumi bulat oleh Kopernikus. Ini juga mendorong bangsa barat untuk melakukan penjelajahan, karena bangsa barat itu kebanyakan orangnya punya rasa ingin tahu yang berlebih, ingin membuktikan benar tidak teori bumi itu bulat. Yang keempat adalah penemuan kompas. Penemuan kompas ini juga salah satu perkembangan iptek ya, sehingga mereka berusaha untuk melakukan penjelajahan samudra dengan bantuan dari kompas, alat yang baru mereka temukan. Yang kelima adalah adanya semangat reconquista, yaitu semangat untuk merebut kembali daerah yang sudah dikuasai oleh negara lain, terutama adalah negara-negara Islam. Jadi mereka berusaha untuk merebut kembali daerah yang sudah dikuasai oleh negara Islam ketika perang salib. Nah, untuk selanjutnya adalah tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia. Yang pertama adalah terutama rempah-rempah. Memang dari awal bangsa barat itu melakukan penjelajahan dan nanti akhirnya sampai ke Indonesia adalah karena rempah-rempah gitu. Terus yang kedua, wilayah Indonesia itu strategis ya. Terus yang ketiga, Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alam. Dan yang keempat adalah adanya politik Indonesia, di mana Indonesia itu gampang sekali untuk bisa melakukan percampuran. Intinya adalah bisa untuk mencampuri urusan politik dengan mudah di Indonesia, istilahnya kayak gitu. Jadi untuk melakukan perluasan wilayah di Indonesia itu sangat gampang. Nah, untuk yang selanjutnya, masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, ini yang pertama yang tadi ya, pembahasan penjelajahan samudra ya, yaitu runtuhnya Konstantinopel. Ini di sini ada keterangannya. Pada tahun 1453, kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani atau bangsa Islam. Dengan dikuasainya Konstantinopel, Turki menerapkan penutupan jalur perdagangan yang berakibat semakin sulitnya bangsa Eropa dalam mendapatkan barang-barang komoditas jalur sutra, atau inti ini adalah rempah-rempah. Makanya mau tidak mau mereka akhirnya melakukan penjelajahan dan akhirnya masuk ke Indonesia.